Deket. Perkenalkan nama saya Rahmat Kumal Putra, saya sebagai Nanggalawe. Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya. Raden Wijaya pun memiliki pati yang bernama Ranggawale dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patih-patihku, berjanjilah kalian kepada aku. Berbuatlah yang terbaik bagi rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti para patihku? Baik, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggawale dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya padaku. Aku pun tidak sabar untuk membuat tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Benar. Aku pun telah siap merebut tahta kerajaan ini. Telah ada banyak prajurit yang akan membantu kita untuk memberontak, untuk melakukan pemberontakan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Hai Raden Wijaya. Mengapa kau hanya memberikan kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau, dulu kau bersama-sama untuk mendirikan kerajaan ini? Benar. Benar. Mengapa kau tidak mempunyai rasa terima kasih? Apa? Kalian mengaku ikut berjuang denganku. Kalian jangan mengaku-ngaku seperti itu. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Wahai rakyatku, aku adalah Jaya Negara, Raja Majapahit pengganti Raden Wijaya, ayahku. Saat masa awal pemerintahan Jaya Negara, ia mulai dihasut oleh Mahapati yang licik. Saat di ruang kerajaan. Baginda, ada apa Mahapati? Kenapa kau terlihat cemas? Sepertinya keadaan kerajaan ini semakin gawat, Baginda. Memangnya ada kejadian apa? Keadaan kulihat baik-baik saja. Kau tidak tahu, Baginda. Banyak pejabat yang ingin mengkhianatimu, Baginda. Mereka harus dihukum mati. Apa? Kalau begitu kau harus segera bertindak. Cepat bereskan mereka semua, Mahapati. Baik, Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mahapati terus menghasut Jaya Negara. Namun pada akhirnya Jaya Negara sadar akan kesalahannya, mempercayai begitu saja sang Mahapati. Akhirnya Jaya Negara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kau menghasut demi mendapatkan tahta kerajaan. Bangsat kau. Akhirnya, pada malam saat semua terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jaya Negara. Hai Tanca, ada apa gerangan malam-malam kau datang di kamarku? Tak usah berpura-pura. Aku telah mengetahui keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua ini, Jaya Negara. Aku sudah tahu akan hal itu. Kau sudah tahu akan hal itu. Maafkan aku Tanca, aku lelah. Aku tak bisa memaafkanmu, Jaya Negara. Kini telah saatnya aku membunuhmu. Bersiaplah untuk mati.
negara. Ah, Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardani. Di masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sedang dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Pati Mangkubumi. Tentu saja engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia. Karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut, maka aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amukti palapa sebelum dapat menunjukkan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, masuk. Terima kasih Baginda, karena engkau telah membantuku. Tanpamu juga aku tak akan bisa memperoleh ini semua. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk mendudukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. tentang Majapahit. Selanjutnya kami dari kelompok 1 pamit dulu. Terima kasih. Baiklah Kakanda, nanti akan kuangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi Kerajaan Majapahit sesuai saran Kakanda. Semoga saja Gajah Mada bisa menjadi Mahapati Mangkubumi yang setia pada kerajaan kita. Ya Kakanda, semoga bisa. Tibalah saatnya di mana upacara pelantikan digelar. Saya Gajah Mada. Ketika diri bersedia untuk memegang tata Mahapati Mangkubumi. Ini adalah penghargaan yang sangat besar dari Baginda Ratu. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wahai Gajah Mada, engkau memanglah Mahapati yang sangat hebat dan gagah. Kau bahkan sudah menaklukkan Bali. Terima kasih Baginda. Ini juga karena semua bantuan Baginda Raja. Hahaha. Terima kasih kembali Mahapatiku. Hayam Wuruk Raja Majapahit dan dengan didasari alasan politik ingin menjadikan putri Citra Rasmi atau Dyah Pitaloka sebagai istrinya. Ia adalah anak perempuan dari Sri Baduga dari Kerajaan Sunda. Mahapatiku, kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Pada tahun 1357, rombongan kerajaan Sunda tiba di Majapahit. Setelah melayari Laut Jawa, rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesenggarahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Kerajaan Sunda mengharapkan penyambutan yang layak, tetapi Gajah Mada mengumumkan bahwa Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda hanya akan menjadi selir sebagai persembahan untuk raja daripada sebagai permaisuri. Mendengar hal tersebut, Sri Baduga pun murka. Wahai Baginda Raja Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu. Namun untuk itu kau harus mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit dan menjadikan putri Dyah Pitaloka sebagai selir. Apakah kau setuju? Tidak, aku tidak akan pernah setuju menyerahkan putriku padamu. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Siap Baginda.
putrinya dan dia Pitaloka pada saat itu juga meninggal atas bukti kesetiaannya. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Pada peperangan tersebut, Gajah Mada dengan tingkah ambisiusnya membunuh Raja Sunda, Sri Baduga dan para prajuritnya. Akibat tindakan gegabah tersebut, Gajah Mada dijauhkan oleh Hayam Wuruk atau mengundurkan diri dari urusan politik Istana Majapahit. Aku berterima kasih atas semua perjuanganmu untuk Majapahit. Apakah engkau akan selalu membela Majapahit, wahai Gajah Mada? Cih! Jika kau tidak ingin prajurit dan kerajaanmu runtuh dan hancur, lebih baik kau menerima penawaran ini. Sekali lagi aku peringatkan, kau sebaiknya menerima penawaran ini. Kerajaan dibagi menjadi dua bagian, bagian timur dan barat. Wikramawardhana memimpin bagian barat, sedangkan Brewirabumi memimpin bagian timur. Pertempuran selalu terjadi antara istana timur dan barat. Pihak yang menang pun silih berganti, sampai akhirnya Wikramawardhana menyerbu istana timur pada tahun 1406. Siap, Baginda. Kemudian pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana pun meninggal dunia dan menyerahkan kekuasaannya pada Dyah Suhita, anaknya. Terjadi peperangan Perarek menyebabkan kerajaan Majapahit semakin melemah. Raja terakhir Majapahit yaitu Brawijaya kelima menikah dengan Putri Campa dari kerajaan Campa keturunan Tiongkok Palembang yang beragama Islam tetapi hanya dijadikan selir. Sekian, terima kasih.